Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, kembang sepatu. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa kembang sepatu atau hibiscus adalah tanaman tropis dengan bunga besar dan mencolok yang banyak dikenal karena keindahan sekaligus manfaat kesehatannya. Bunga ini dapat diolah menjadi teh herbal, sirup, selai, maupun digunakan sebagai obat tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanaman ini digunakan oleh berbagai masyarakat di dunia, terutama di negara-negara tropis dan subtropis. Para penderita diabetes, hipertensi, maupun orang yang mencari bahan herbal alami sering memanfaatkan kembang sepatu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ilmuwan, herbalis, dan pengajar biologi juga banyak menaruh perhatian pada tanaman ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak ratusan tahun lalu, kembang sepatu sudah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, seperti demam, sakit tenggorokan, hingga masalah pencernaan. Hingga kini, bunga ini tetap relevan baik dalam bidang kesehatan, kuliner, maupun pendidikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kembang sepatu banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Asia Tenggara, Afrika, Amerika Tengah, hingga Kepulauan Pasifik. Di Indonesia, bunga ini sering dijumpai sebagai tanaman hias di pekarangan rumah atau kebun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanaman ini dipilih karena memiliki kandungan antioksidan tinggi, bersifat anti-inflamasi, mampu membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, serta meningkatkan kesehatan hati. Selain manfaat medis, keindahannya membuatnya populer sebagai tanaman hias dan simbol budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kembang sepatu dimanfaatkan dengan cara mengeringkan kelopaknya untuk dijadikan teh, mengekstraknya menjadi sirup atau selai, dan menggunakannya dalam ramuan tradisional. Dalam dunia pendidikan, bunganya sering dipakai sebagai contoh dalam pelajaran biologi untuk mempelajari struktur bunga sempurna. Ekstrak atau teh hibiscus membantu menstabilkan kadar glukosa, bermanfaat bagi penderita diabetes. Teh hibiscus efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, terutama pada penderita hipertensi ringan. Kandungan polifenol dan flavonoid melawan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Sifat anti-inflamasi membantu mengurangi nyeri otot, radang sendi, dan gangguan pencernaan. Senyawa bioaktif melindungi sel hati dari kerusakan akibat racun maupun pola hidup tidak sehat. Di berbagai budaya, bunga ini digunakan untuk mengatasi demam, flu, sakit tenggorokan, dan masalah pencernaan. Pemanfaatannya dalam kuliner seperti teh herbal yang paling populer, disebut hibiscus tea atau agua de Jamaica di beberapa negara. Atau sirup dan selai yang kelopak segar atau kering bisa diolah menjadi rasa segar dan asam manis. Atau dijadikan bumbu masakan yang beberapa masakan tradisional menggunakan kelopak kembang sepatu sebagai penyedap alami. Di Hawaii kembang sepatu sering digunakan sebagai hiasan rambut yang melambangkan feminitas. Lalu kemudian karena bunga hanya mekar sebentar maka ia melambangkan kefanaan hidup. Adapun di Malaysia maka bunga raya atau kembang sepatu adalah bunga kebangsaan. Lalu kemudian dia juga dijadikan tanaman hias. Ditanam di pekarangan karena mudah tumbuh dan tahan terhadap berbagai kondisi tanah. Dan variasi warna bunga mulai dari merah, kuning, oranye hingga putih. Dan cocok untuk pemula karena tidak membutuhkan perawatan rumit. Lalu kemudian dia juga digunakan dalam pelajaran biologi karena struktur bunganya jelas. Terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari dan putik dan membantu siswa memahami konsep reproduksi tumbuhan berbunga. Akan tetapi perlu diketahui bahwa konsumsi berlebihan dapat menurunkan tekanan darah terlalu drastis.
dan tidak disarankan bagi ibu hamil tanpa pengawasan medis karena ada potensi efek samping. Dan orang dengan penyakit ginjal atau liver tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.